Cerita dimulai dengan memperkenalkan Gingo, seorang pria yang sering dipanggil katak bermata empat. Gingo senang menghabiskan waktunya di klub malam, bertemu dengan berbagai wanita. Namun kesenangannya terhenti ketika polisi datang dan menggerebeknya saat berurusan dengan seorang wanita sewaan. Gingo harus membayar denda yang tinggi untuk melepaskan diri dari masalah tersebut. Keesokan harinya terlihat kehidupan keluarga di mana seorang gadis bernama Mui tinggal bersama dengan ayahnya. Ayah Mui memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan setelah menyadari bahwa Mui memiliki kelainan dan minat khusus dalam bermain futsal. Ayahnya memandang Mui sebagai mata pencarian utama dalam keluarganya. Saat senja tiba, para pekerja proyek mulai mengantri untuk menikmati kue serabi buatan Mui. Gingo, salah satu pelanggan setia Mui, terpesona oleh kelezatan serabi buatannya. Meskipun Mui memiliki tubuh yang agak gemuk, Gingo mengagumi kecantikannya, terutama karena kelezatan kue serabinya. Gingo memiliki cita-cita untuk menikahi Mui, terinspirasi oleh kombinasi kelezatan kue serabinya. Gingo juga merasa kasihan kepada Mui karena harus meladeni beberapa orang pembeli setiap harinya. Keesokan harinya ayah Mui datang ke tempat bertaruh pacuan kuda dan menggunakan uang hasil kerja keras Mui untuk berjudi. Sementara itu, para pria pelanggan Mui berdiskusi tentang perbedaan bermain futsal di darat dan di atas perahu. Mereka menemukan sensasi baru ketika bermain di tengah deburan ombak yang cukup besar saat menjebol gawang milik Mui. Suatu hari Gingo kembali bermain futsal dengan Mui. Saat sedang menikmati buah semangka milik Mui, Gingo terkejut melihat susu keluar dari buah semangkanya. Setelah ditelusuri, ternyata Mui memiliki seorang anak. Ibunda Gingo sangat mendesak agar anaknya segera menikah. Tanpa berlama-lama, Gingo memutuskan untuk menikahi Mui, melangsungkan pernikahan secara sederhana. Setelah menikah, Mui pindah ke rumah Gingo yang sempit dan berantakan yang berada di tengah kota. Mereka tinggal bersama ibu Gingo. Karena Mui selalu ingin bermain futsal, mereka menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas tersebut. Suara mereka yang berisik membuat ibu Gingo dan anak Mui harus menggunakan handset. Karena terus bermain futsal tanpa memperhatikan waktu, mereka sering mendapatkan teguran dari tetangga mereka yang tidak bisa menanggung kebisingan tersebut. Setiap saat, Mui tak henti-hentinya ingin bermain futsal, bahkan di tempat umum sekalipun. Dengan penuh semangat, ia memintanya kepada Gingo agar menuruti keinginannya untuk bermain. Ketika mereka melihat sebuah truk, spontan mereka memutuskan untuk naik dan bermain futsal di atasnya. Saat supir truk datang, mereka pun masih saja melanjutkan permainan sambil berjalan-jalan di tengah kota. Beberapa minggu setelah menikah, dampak dari seringnya bermain futsal mulai terasa bagi Gingo. Keseringan bermain membuatnya kesulitan untuk berjalan. Saat bekerja, rasa sakit yang dirasakannya mengganggu aktivitasnya, bahkan membuatnya harus dipecat dari pekerjaannya. Suatu hari ketika Gingo pulang, ia merasa kebingungan karena tidak menemukan Mui di rumah. Setelah mencari di sekitar apartemennya, ternyata Mui berada di rumah tetangga dan sedang asik bermain futsal. Tetangganya memberitahu Gingo bahwa Mui yang mengajak bermain duluan. Merasa tidak percaya, Gingo akhirnya segera membawa Mui kembali ke apartemennya. Ketika Gingo merasa kesulitan menangani keinginan bermain futsal yang sangat tinggi dari Mui, akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan Mui kepada ayahnya. Saat itulah sang ayah menceritakan bahwa Mui pernah memiliki suami seorang kakek tua seumuran dirinya. Namun kakek tersebut mengembalikan Mui kepadanya karena tidak sanggup menangani keadaannya. Awalnya ayahnya yakin bahwa Gingo cocok untuk Mui, tetapi ternyata performa Gingo masih jauh di bawah ekspektasi Mui. Pada malam harinya, Mui tiba-tiba merasa gelisah dan ingin bermain futsal. Suami pertamanya datang, namun pria tua tersebut tidak sanggup memulai permainan. Akhirnya sang ayah menggunakan cara lamanya dengan melepas tangan palsunya untuk mengaduk kue serabi milik Mui. Keesokan harinya, Gingo mencari cara untuk mengatasi masalah yang tidak terkontrol ini. Ia memutuskan untuk memanggil seorang dokter untuk memeriksa Mui.
Dokter itu menjelaskan kepada Gingo tentang keistimewaan pepaya milik Mui yang katanya sangat jarang ada di dunia. Meskipun begitu, dokter tidak bisa memberikan solusi karena memang tidak ada obat untuk mengatasi kondisi Mui. Dalam keputusasaan, mereka berdoa karena kondisi Mui semakin tak tertahankan. Tanpa adanya solusi medis yang dapat membantu, mereka memutuskan untuk mengembalikan Mui pada jasanya membuka layanan olahraga bermain futsal. Keputusan ini pada akhirnya menjadi tambahan penghasilan bagi mereka. Namun, keberuntungan mereka berbalik ketika pemeriksaan dari polisi mengungkapkan bahwa kapal mereka ilegal untuk berlabuh di dermaga tersebut dan harus segera pergi. Seiring berjalannya waktu, bisnis mereka mulai sepi dan mereka mendekati kapal-kapal satu persatu dengan harapan mendapatkan pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan Mui. Ada yang menyampaikan bahwa penyakit yang diderita Mui terkait dengan legenda laut di Hong Kong. Kabarnya untuk menyembuhkannya diperlukan ikan laut khusus. Gingo dan Mui memutuskan untuk membeli belut laut dan dengan memasangkan balon pengaman pada belut tersebut, mereka membiarkannya memasuki kue serabi milik Mui. Meskipun terdengar tidak konvensional, mereka berharap akan membawa kesembuhan bagi Mui. Berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi, Mui terlihat begitu bahagia karena kini ia mampu mengontrol dirinya meskipun hanya sesaat. Setelah itu, mereka bersama-sama memakan belut yang dijadikan sebagai media penyembuhan bagi Mui. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian pelanggan di sebuah dermaga. Seorang calon pelanggan tertarik untuk menggunakan jasa mereka. Sementara Mui asik bermain futsal, Gingo dan ayahnya berkeliling pasar, membeli makanan dan menawarkan jasa mereka. Dengan mudah, mereka berhasil menarik banyak pelanggan baru di dermaga tersebut. Hampir seluruh pria tertarik untuk mencicipi kue serabi buatan Mui. Dalam semalam, kabar tentang Mui, penjual kue serabi, menyebar luas di antara para ibu-ibu di sekitarnya. Mereka dengan cepat berbondong-bondong mencari keberadaan Mui. Di sisi lain, Mui merasa kecewa oleh seorang pria karena permainan futsal yang terlalu singkat. Setelah insiden itu, Mui kembali ke kapalnya dan saat bertemu dengan Gingo dan ayahnya, Mui justru memilih untuk menjauh. Di ujung jalan, Mui menangis dan bahkan berhasil kabur dengan berenang di dalam air. Untungnya Gingo berhasil menemukannya kembali. Kemudian di akhir film, Mui beserta keluarganya terlihat harus terus berlayar karena tidak memiliki tempat berlabuh. Meskipun telah mencoba berbagai cara, Mui ternyata tidak dapat disembuhkan. Ini menambahkan lapisan kesedihan dan ketidakpastian terhadap akhir kisah mereka, menciptakan kesan bahwa hidup adalah perjalanan penuh liku-liku dan tak terduga. Lalu film pun selesai.